Gua perasaannya sedih dan kecewa. Oke. Dua kata itu ya, sedih dan kecewa. Sebenarnya waktu itu aku juga masih oke-oke aja sih. Cuma di saat udah dari plan E ke plan B itu masih oke, tapi di saat ke plan C, D, dan E itu kayak mulai stres sih. Hai guys, welcome back to Together Wedding Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah spesial juga. Mereka adalah Billy dan Florencia. Mereka wedding di Jakarta. Hai Billy. Hai Flo. First of all, I want to say thank you. Karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk di sini. Kita bisa ngobrol bareng gitu ya. Kita bisa sharing ke teman-teman untuk gimana sih caranya ngatasin challenge yang cukup rumit. Nah, sudah setelah wedding gimana nih? Perasaannya setelah married itu gimana? Mungkin dari Billy dulu boleh. Perasaannya lega. Persiapan wedding itu kan benar-benar time consuming ya. Terus juga dari kita punya waktu, energi, terus juga pikiran itu kan semua fokus harus dikasih semua ke persiapan wedding ini gitu. Jadi after the wedding, my burden is just release. Thank you. Kalau dari Flo gimana? Ya sama sih, kalau misalnya setelah wedding selesai ya benar-benar lega sih, karena akhirnya selesai juga kan, karena kemarin waktu sempat persiapan wedding kan kita sempat ngalamin perubahan plan yang berkali-kali, jadi waktu weddingnya udah selesai tuh kayak benar-benar lega dan ya benar-benar habis wedding selesai sih kita benar-benar baru merasa kalau misalnya ya this is the real life gitu loh, kayak maksudnya the real marriage life is not about the wedding, tapi kayak tentang ya kehidupan setelahnya gimana, dan kayak seru, fun, dan kayak ya banyak hal lah yang kita belajar tentang satu sama lain kayak gitu. Mungkin aku flashback dulu ke awal. Waktu itu kalian ada kontak ke kita di pertengahan September kalau nggak salah ya waktu itu. Yang pada saat itu saya juga cukup kaget karena tanggalnya itu tanggal favorit di tanggal 10 Oktober. Jadi preparationnya harus 1 tahun lebih bahkan ya kan, lebih dari 1 tahun sebelumnya gitu. Nah, aku ingat juga pada saat engage dengan kita waktu itu, Flo sama Billy ini sudah punya konsep yang cukup unik menurut. Jadi pengennya black and white wedding, di mana bakalan nemu challenge itu menurutku, yaitu challenge-nya ke orang tua mungkin. Nah, itu mungkin kalian boleh share dulu inspirasinya dari mana sih black and white ini? Aku memang suka black and white sih orangnya, makanya kayak sekarang kita juga pakai bajunya black and black. Wow. Ya memang dari dulu tuh aku sukanya black and white, jadi kayak even kayak dari sebelum aku ketemu Billy, waktu aku masih sendiri tuh aku kayak suka ngumpulin foto-foto black and white. Jadi aku tuh bener-bener kayak udah tahu kayak aku nanti kalau misalnya nikah aku tuh pengen foto black and white. Jadi aku tuh udah bikin kayak board di Pinterestku itu isinya foto-foto black and white semua kayak gitu. And I think kayak kita selalu punya prinsip sih, kayak maksudnya apapun yang kita mau di wedding ini, kalau kita harus bisa jadi jembatan yang baik buat kedua orang tua kita. Jadi kayak kita mungkin boleh punya dream wedding, tapi kita juga harus tetap respect sama orang tua kita, karena kita nggak mau dalam persiapan wedding ini tuh malah kayak ada konflik, kayak nanti malah ada gesekan-gesekan gitu loh. Dan karena menurut kita wedding ini tuh cuma 1 hari aja, tapi setelah wedding itu hubungan kita sama orang tua kita kan jangka panjang kan, gak mungkin setelah wedding hubungannya kelar. Jadi kita lebih ngotot pengen wedding ini itu tanpa ngurusin pendapat orang tua kita. Makanya kayak sebenarnya kalau black and white ini kita juga sempat udah ngomong sih, kalau misalnya seandainya nggak di-approve sama papanya Billy juga nggak apa-apa, karena buat kita yang paling penting long term relationship-nya sama family-nya kita kayak gitu ya. Tapi untungnya along the way waktu dia ngomong tiba-tiba papanya pergi wedding, oh ada yang dekornya mulai ada arah-arah black and white kayak gitu. Terus dari situ dia mulai merasa kok not bad juga kayak betul. gitu sih. Nah, dengan konsep yang super detail, karena Flo ini kan orangnya memang sangat detail sekali gitu ya. Jadi tiba-tiba pandemi itu menyerang gitu di bulan Maret, April, pertengahan Maret ya waktu itu outbreak. Terus kemudian April itu sudah ada peraturan PSBB dan sebagainya seperti itu kan. Itu gimana perasaannya? Maksudnya kalian berdua dan mungkin parents itu apa sih perasaan yang mereka rasakan pada saat pandemi itu terjadi seperti itu? Gua perasaannya sedih dan kecewa. Oke. Dua kata itu ya, sedih dan kecewa. This day, this date,
itu adalah tanggal yang sangat sempurna bagi gue gitu loh. Jadi gue kecewa banget, gue sedih banget gitu loh. Nah, along the way di bulan Juli atau Agustus gue ketemu lagi sama si vendor hotel ini gitu loh. Sempat ngomongin, dia bilang, Pak, mungkin Bapak bisa adain wedding di tahun depan gitu loh. Nah, pas gue denger itu tuh rasanya kayak, aduh, nunggu lagi tahun depan gitu loh. Kayak nunggu lagi tuh kan orang yang namanya manusia itu kalau dengar kata menunggu tuh kan rasanya nggak enak gitu loh, Yan. Jadi di saat itu kita udah mulai kayak prepare kayak plan A, B, dan sebenarnya waktu itu aku juga masih oke-oke aja sih. Cuma di saat udah dari plan A ke plan B itu masih oke, tapi di saat ke plan C, D, dan E itu kayak mulai stres sih, karena kayak maksudnya ya karena harus persiapannya tuh harus ganti-ganti terus, dan kita kan juga harus kayak bisa ngobrol sama orang tuanya kita, mereka maunya apa kan kita juga harus turutin kan, jadi kayak stresnya tuh lebih di sana. Jadi sempat sedih juga sih, tapi ya kita percaya ini adalah sebuah proses yang mempersiapkan kita untuk masuk ke pernikahan. Oke. Nah, terus tadi lanjut Bill, kita kan tadi kan kamu sempat cerita bahwa misalnya kita sempat planning postpone ke 6 Maret, dan pada saat itu kita juga sudah bantu mereka untuk koordinasi ke semua vendor. Billy dan Flo sudah membuatkan kata-kata ke masing-masing vendor, bener ya? Jadi membuatkan kata-kata bahwa wedding mereka itu harus dipostpone dan sebagainya. Tapi akhirnya kalian memilih untuk tetap di tanggal 10 dengan mungkin sedikit mengganti konsepnya. Jadinya lunch and dinner untuk family and friends pada saat itu. Jadi kita sudah melalui beberapa plan karena adanya ini. Jadi mulai dari postpone, terus ternyata nggak jadi postpone, terus dari big wedding kemudian menjadi small and intimate wedding gitu ya. Dengan perubahan itu tuh ada challenge nggak sih dari orang tua? Jadi perubahan konsep itu ada challenge nggak? Mungkin kalau challenge kayak tadi gue sampein dari orang tua dia nggak ada. Oh nggak ada ya? Cuman kembali ke my dad lagi gitu. Iya. Nah itu gue juga jelasin lagi. Dan akhirnya dia pikir juga dengan banyak pertimbangan dari saudara-saudaranya juga ngomong, lebih baik dibuat kecil aja gitu, karena juga sepertinya kasihan gitu loh kalau undang-undang orang, takutnya virusnya juga semakin nyebar gitu, dan bukannya Jakarta semakin membaik tapi semakin memburuk kan juga nggak enak gitu loh. Oke, seperti itu ya. Nah, tiba-tiba tanggal 9 September datanglah itu ultimatum baru di mana PSBB ketat diberlakukan dari tanggal 27 sampai tanggal 11 Oktober, dan itu melewati persis 1 hari setelah wedding date-nya mereka, seperti itu. Nah, mungkin boleh diceritain aja, maksudnya perasaannya itu gimana pada saat mendengar pengumuman yang baru itu? Ya, beneran nih, terjadi lagi. Oke. Sampai kita udah mengiyakan, oke lah, kita dikecilin aja, dan PSBB diperpanjang sama pemerintah kita sampai tanggal 11 Oktober, gue juga udah legowo gitu loh. Cuman ada juga seminggu sebelum kita wedding, ada perubahan juga dari pihak gereja, dari cuma 30 orang yang boleh hadir, cuma boleh 10 orang ya. 10 orang, betul. Dan 10 orang itu yang di sana itu udah harus termasuk fotografer, videografer, WO. Jadi gue pastor, jadi gue cuma punya slot cuma 6 orang. Termasuk gue 2, jadi cuma punya tinggal 4. Ya itu kurang apa lagi? Jadi yang bikin gua pusing kepala kabut tuh di sana. Ya itu pas itu kan kita sempat dilema kan, kayak antara mau pilih fotografer, videografer atau pilih saudara kita. Tapi untungnya waktu itu saudara kita, cicinya Billy sih waktu itu, dia bilang kayak jangan kayak mereka bilang kita aja yang nggak ikut, kita bakal lebih sedih kalau kalian nggak ada foto dan videonya kayak gitu. Dan kayak adik-adikku juga kayak mereka kayak nggak apa-apa gitu loh, mereka bilang nggak usah gitu. Jadi kayak ya kita bersyukur sih, kayak maksudnya keluarga kita ngerti, kayak maksudnya mereka juga pengen yang terbaik buat wedding kita gitu sih. Jadi ya memang di masa-masa seperti itu memang dukungan keluarga penting banget. Penting banget, betul. Nah, waktu itu kita ada 2 option, jadi mau bertahan di venue itu atau pindah ke rumah. Akhirnya endingnya kita pindah venue, dan itu ada di rumahnya Billy. Waktu itu cukup challenging juga sih waktu pindah ke rumahnya itu, karena kan ya ada beberapa pertimbangan tentang setup, terus mungkin tentang protokol kesehatan seperti itu ya. Nah mungkin bisa diceritakan juga, maksudnya pada saat perubahan plan itu tuh
apa sih challenge-nya? Iya, jadi Boleh ya, diceritain. ya sebenarnya waktu itu kita kan berharap bisa di venue yang awal, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka sih ya, karena memang mereka kan juga mematuhi kayak peraturan pemerintah yang ada. Jadi memang di situasi seperti itu memang ya antara klien dan vendor itu harus saling mengerti dan saling support, kayak nggak bisa nyalain vendor juga kayak gitu. Dan ya kita bersyukur juga kayak maksudnya otomatis karena perpindahan venue itu kan pasti ada hal yang harus disesuaikan dari kayak dekor, layout, kayak ya semua lah kayak sound system apa semuanya pasti berubah. Dan ya kita bersyukurnya sih ya vendor-vendor itu kayak sangat suportif ya. Mereka kayak kalau misalnya kita ganti plan, mereka kayak nggak dengan nggak dengan bersungut-sungut lah, nggak dengan kayak ya males-malesan atau kesel gitu, nggak, tapi mereka kayak selalu pengen kasih yang terbaik buat kita. Kayak ya kita udah nggak mikirin waktu itu kita udah lebih mikir kayak ya udah pikirin aja apa yang kita bisa lakuin. Yang kayak yang di luar kontrol kita ya udah kayak masa ya udah let go aja kayak gitu. Kita cari solusi bareng waktu itu ya. Nah kalau itu kan all about wedding planning dan wedding day-nya mereka gitu ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang cukup seru yang aku pengen kalian cerita. Itu tentang wedding invitation-nya. Di undangannya Billy dan Flo ini sangat detail sekali, dan mungkin Flo boleh ceritain kayak dari awal apa sih ekspektasinya kalian pada saat tamu itu terima undangan ini. Sebenarnya kenapa sih kok aku tuh pengen bikin kayak gini? Karena ya di saat itu kan kita udah tahu dong kalau teman-teman kita bakal nggak bisa datang. Tapi kita pengen tetap invite mereka. Kayak kita pengen kita pengen mereka tahu kalau misalnya meskipun kita nggak bisa ngundang mereka, kita pengen mereka tahu kalau misalnya kita value mereka. Kayak maksudnya mereka itu kayak kita benar-benar pengen mereka tuh bisa hadir. Tapi karena keterbatasan situasi mereka nggak bisa datang. Jadi karena itu yang pertama kayak kita pengen our family and our friends juga mereka tuh bisa tahu kalau sebenarnya kita tuh pengen mereka datang, kayak we value our relationship juga. Jadi makanya kita pengen kasih yang terbaik. Dan kemudian ya kita pengen kayak maksudnya kan karena mereka nggak bisa datang kan berarti kan biasanya di acara wedding tuh ada apa sih, kayak pasti kan kayak ada speech, ada kayak cerita-cerita lah tentang kayak kita berdua ini gimana, pasti kan ada kayak gitu, entah MC-nya nanya atau kayak dalam bentuk seperti apa, video atau apapun itu. Nah makanya that's why kita pengen lewat invitation ini tamu kita tuh bisa ngerti kayak cerita kita tuh apa. Jadi kayak meskipun mereka nggak datang ke weddingnya kita, mereka tuh tetap tahu oh Billy Flo ternyata ketemunya kayak gini, ceritanya kayak gini, oh mereka melalui apa aja supaya bisa sampai seperti ini. Dan di sana juga kayak ada gratitude buat my mom, tribute buat mamaku karena dia kan udah nggak ada. Jadi ya aku kan bener-bener pengen dong kan sebagai anak kita pasti pengen lah orang tua kita bisa hadir di pernikahan kita. Namun ternyata kayak 1 tahun sebelum aku nikah mama tuh meninggal dan karena sakit. Jadi ya aku mikir kayak aku tetap pengen dong kayak ada presence-nya mama di sini. Dan aku tuh mikir kayak enaknya di mana ya, apa taruh di bouquet atau taruh di mana atau print fotonya. Cuma akhirnya aku mikir aku pengen taruh di bouquet aja. Jadi ya semua orang bisa belajar gitu lah. Soalnya dari dengan kepergiannya mama ini pun aku juga belajar sesuatu. Jadi aku pengen share ke teman-teman. Ya mungkin kita berdua dasarnya orangnya memang suka sharing. Makanya kita bikin booklet supaya orang-orang tuh bisa ngerti kayak cerita kita tuh apa kayak gitu. Apa sih esensi pernikahan bagi kalian? Dan mungkin kalian bisa share saran atau pesan terhadap couple-couple yang sedang struggling dalam mempersiapkan weddingnya mereka di tengah pandemik ini. Ya, mungkin kalau dari gue sih pesan-pesan yang gue bisa kasih ke kalian semua, enjoy the process. Gue yakin setiap apapun yang proses kalian alami itu pasti akan menjadi cerita seru bagi kalian di masa-masa mendatang gitu loh ya. Ini cerita gue sekarang kayaknya jadi enjoy cerita ini karena cerita gue ini tuh adalah salah satu cerita yang jarang orang ngalamin. Jadi mungkin nanti ketika 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi atau mungkin pas gue silver anniversary sama Flo, ini cerita tuh bisa jadi inspirasi juga buat orang lain. Wow, lu dulu kayak 25 tahun yang lalu menikahnya tuh dengan yang begini gitu loh. Jadi semua orang tuh sedang mengalami badai yang sama. Cuma caranya kita meresponnya aja sih, itu yang menentukan apakah kita masih punya harapan atau enggak gitu loh ya. Wow, sangat inspiratif sekali. Jawabannya sangat. Kalau dari Flo mungkin ada pesan? Ya, kalau misalnya kayak tadi kan Yanichi tanya tentang esensi pernikahan ya. Dan sebenarnya waktu kita pemberkatan, hari kita pemberkatan 10 10 20 20 itu di altar,
di altar itu, hadap-hadapan sama Billy waktu itu, aku tuh benar-benar merasa kayak it's enough, kayak maksudnya ini cukup, kayak maksudnya seberapa megahnya wedding kita atau seberapa bagusnya itu kayak tidak akan menentukan pernikahan kita ke depannya aja. Itu kayak hanya di satu hari itu aja, tapi yang akan menentukan pernikahan kita ke depannya itu ya tentang bagaimana kita harus menjalaninya sih. Jadi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya effort yang harus kita keluarkan di wedding day kita itu mungkin hanya sepersekian dari effort yang harus kita keluarkan untuk pernikahan kita. Jadi mungkin kayak kalau buat wedding day itu cuma 1%, untuk pernikahan itu harus 100% atau lebih lagi 200%, 300% gitu loh, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya yang paling penting itu ya untuk kehidupan setelah pestanya sih, kayak pernikahannya sendiri itu yang lebih penting kayak gitu. Oke, thank you. Dan memang waktu itu di hari pernikahannya mereka, pas aku ngelihat itu mereka sangat happy sekali sih, apalagi pada saat ada kita masukin juga kayak wedding dance. Jadi waktu wedding itu mereka ada wedding dance juga, walaupun cuma pemberkatan, tapi itu sangat tergambar di wajahnya Billy dan Flo itu sangat enjoy dan sangat happy sekali on that day gitu ya. Nah, thank you ya Billy, Flo atas waktunya. So guys, semoga sharing hari ini dari Billy dan Florencia itu bisa berguna bagi kalian ya, yang sedang merencanakan wedding di tengah pandemik. Mungkin conclusion-nya ya itu tadi sih yang Flo udah sampaikan, bahwa esensi dari sebuah pernikahan adalah tentang kalian dan how you enjoy the vibes gitu ya. Jadi bagi kalian yang sedang prepare wedding, good luck. Oke, thank you. See you on the next video. Bye bye.